haus akan Kau Tuhan malam hari ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu. Percayalah bahwa hadirat Tuhan ada tempat ini sekarang ini menjamah setiap kita. Tuhan jamah kami, sebab hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu saat ini, Yesus. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jemaat saja katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi setiap kami, Tuhan. Ketika hadirat-Mu memenuhi bait-Mu, Tuhan, kami percaya mujizat terjadi saat ini buat setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Jamah kami, Yesus. Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari bersama sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib.
katakan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan. Dia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan, maka Dia akan membuat perkara yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu, katakan yang membelah laut, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Bangsa undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari dengan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Haleluya. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat. Sekali lagi bersama, angkat suaramu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Mari ambil waktu sejenak sembah Dia. Haleluya. Mari ambil waktu berdoa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah hiruk pikuk dunia. Kiranya kuasa Tuhan yang menaungi kita, sehingga hari ini kita kuat bukan karena kuat gagah kita, namun kita kuat karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan yang sama sudah menolong kita. Tuhan yang sama ada di masa lalu. Tuhan yang sama ada juga di masa depan. Mari angkat syukurmu, mari sembah Dia. Haleluya. Mari berwaktu sejenak, waktu doamu masing-masing. Jangan kupikirkan kiri dan kananmu. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Hatimu adalah tempat takhta Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Penuhi isi hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau ada di tengah kami Tuhan. Penuhi hati kami. Haleluya. Ambil alih pikiran kami Tuhan. Ambil alih hati kami. Ambil alih jiwa kami. Biar roh kami hidup bersama dengan-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
engkau dan saya adalah tempat yang sangat rapuh. Tuhan tidak pernah berkata ikuti hatimu, namun Tuhan cuma berkata jaga hatimu dan ikutlah Yesus. Karena hati ini gampang terombang-ambing. Terombang-ambing akan dosa, cobaan, keinginan, berkat, mujizat dan semuanya. Makanya Tuhan mau kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena sedalamnya hati kita hanya Tuhan yang tahu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hati kami hanya Engkau yang tahu. Dalamnya hatiku kau tahu, Yes, Tuhan. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Dalam hatimu sama-sama katakan sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami terlebih percaya bahwa Tuhan adalah selalu bersama kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau berada di dalam kami dan Engkau tidak berada di luar kami, Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar isi hatimu. Ketika hamba-Mu menyampaikan isi hatimu, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati kami. Buka setiap pikiran kami, Tuhan. Dan kami ingin dan berdoa supaya kiranya Engkau yang bersama kami, yang menerjemahkan setiap isi hati Tuhan, setiap pesan Tuhan yang akan dibagikan pada malam hari ini. Dan kami yakin yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini bertemu jalan buntu, Tuhan tolong mereka. Bahkan setiap kami yang terikat akan dosa, kiranya dilepaskan dan dikuduskan di dalam nama Yesus. Tempat kami berdiri, hati kami menapak adalah tempat yang kudus. Walau dalam yang proses yang panjang, namun kami tahu kami akan menuju ke sana. Di dalam nama Yesus, kami semakin kecil, kami semakin rendah, nama Tuhan semakin tinggi dan dimuliakan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan saudara, mari kita buka firman Tuhan Markus 4 ayat yang ke-35. Markus 4 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Setelah Yesus mengajar dalam sebuah perjalanan, dia ngomong, ayo kita bertolak ke seberang. Sebelum sampai ke seberang ternyata ada badai yang menimpa. Namun Tuhan juga meneduhkan badai tersebut. Artinya apa? Namun ketika sampai di seberang pun ternyata waktu badai sudah selesai, pergumulan Yesus, pergumulan para murid, tantangan para murid tidak sampai di sana.
Namun mereka harus menghadapi orang yang kerasukan di Gerasa. Ketika Musa membelah Laut Merah, perjalanan tidak pernah berhenti ketika Laut Merah sudah terbelah. Ketika Musa sudah membelah Laut Merah dengan kuasa Tuhan dan dia melewati laut tersebut, ternyata dia harus menghadapi padang gurun yang panas, yang dingin di malam hari. Artinya dalam kehidupan ini kita akan terus hidup di dalam pergumulan, saudara. Itu harus kita hadapi. Namun percayalah, Tuhan akan menuntun kita dari iman menuju iman, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Karena Tuhan yang sama yang mengantar kita adalah Tuhan yang sama membawa kita menuju pada akhir kehidupan kita. Amin. Namun seringkali kita cepat puas dengan apa yang sudah kita hadapi hari ini. Kata bertolak ke seberang berbicara perpindahan satu lokasi, perpindahan satu posisi. Dalam kehidupan ini saya yakin dan percaya kita mungkin setiap hari tambah tua. Kita tiap hari bertumbuh dan sebagainya. Namun ingat, perjalanan kita tidak habis di satu masalah dan satu solusi. Pasti ada hal berikutnya. Makanya malam hari ini izinkan saya membagikan satu tema. Kita mau belajar sama-sama ya. Build the ark, finish the journey. Membangun batra rohani dan menyelesaikan perjalanan. Loh kenapa? Kita harus bangun batra kita yang kuat, saudara. Waktu kita bangun batra kita yang kuat untuk kita menyusuri kehidupan, akan membawa kita dari satu titik ke titik yang lain. Musim yang gersang ke musim yang diberkati. Waktu musim yang diberkati, mungkin mengalami musim yang gersang lagi. Ada orang bilang, statistik daripada orang Kristen itu akan naik ketika ditarik dengan garis lurus. Namun waktu dalam perjalanan naiknya, tetap ada naik turunnya, saudara. Tidak bisa sesuatu langsung naik ke atas. Sebuah anak tangga, kita mau naik ke atas, gak bisa dia terjal seperti ini, akan susah kita menapaknya. Namun anak tangga itu dia harus naik, dia rata, dia naik, dia rata. Secara tidak sadar kita naik ke atasnya. Begitu juga batra rohani yang akan kita belajar hari ini. Saya berdoa supaya bisa membawa kita terus pada akhir perjalanan kita. Tujuan akhir kita di mana? Ada orang bilang, saya sudah bosan di Indonesia. Saya mau pensiun mungkin di Australia. Saya mau pensiun di Kanada dan semuanya. Orang Australia bilang, saya mau pensiun di Bali. Saya mau pensiun di Manado. Saya mau pensiun di tempat yang hangat. Ini berbeda semua. Tujuan akhir hidup kita bukanlah suatu tempat. Loh kenapa? Karena tempat kita berakhir itu beda-beda semua. Di rumah yang kita tempati hari ini ada 2 anak. Dan ada istri kita. Suatu hari rumahnya mungkin berpindah. Anak kita keluar dari rumah. Tinggal kita dengan istri. Tempatnya juga berbeda. Kondisinya berbeda. Musimnya juga berbeda. Makanya tempat yang terakhir bagi semua orang Kristen bukan bicara satu tempat sebagai nama tempat. Namun tempat yang terakhir itu bicara waktu yang terakhir. Amin. Waktu yang terakhir itu bicara apa? Ketika kita diangkat Tuhan. Ketika Tuhan menjemput kita. Ketika nafas berhenti berhembus. Ketika jantung berhenti berdetak. Darah berhenti mengalir. Itu adalah tempat dan waktu yang terakhir. Namun ketika hari ini engkau masih bisa bernafas. Engkau masih bisa berjalan. Darah masih mengalir. Jantung masih berdetak. Berarti batra itu harus kita bangun yang kuat. Amin. Supaya ketika badai datang, musuh menyerang, saya tetap bisa mengarungi lautan kehidupan ini sampai akhir tujuan. Dan saya bisa bertemu Tuhan muka dengan muka. Kejadian
6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kita mau belajar dari ayat ini, saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Stop dulu. Saudara tahu gak 300 hasta itu hitungannya bagaimana? 1 hasta 0,45 meter. 300 hasta sama dengan 135 meter. 50 hasta sama dengan 22,5 meter. Berarti kalau dikali meter persegi, 3037 meter persegi. Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membangun batra. 3000 meter itu bicara satu perkebunan yang besar. Orang kalau kerja di perkebunan, ketika dia mau menggarap satu lahan, dia tidak bisa menggarap lahan itu cuma 1000 atau 2000. Karena kosnya dengan 3000 itu sama. Ada break even pointnya, ada minimum cost yang harus mereka bangun. Berarti sekitar 3000 meter itu bisa memenuhi suplai jutaan populasi, itu bisa. Berarti kalau kita lihat 3000 meter ini hitungannya sangat luar biasa besar. Dalam tanda kutip ini rahasia Tuhan dan ini mustahil. Terus ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini bicara perintah Tuhan. 300 hasta, 50 hasta, ada lambung di atas, saudara. Bahkan bilang ada 2 sampai 3 tingkat. Hari ini saya mau katakan, kita hidup tak ku tahu akan hari esok. Betul ya? Ku tak tahu akan hari esok, benar kan? Tapi ku tahu bahwa Tuhan ada di hari esok. Itu iman kita. Namun yang terjadi hari ini, kita nggak tahu rahasia hari esok. Namun kita tetap mau menjalani. Namun cluenya supaya kita tahu hari esok bagaimana. Rahasia Tuhan, rahasia pikiran Tuhan itu melampaui pikiran manusia. Namun bagaimana kita menyelami rahasia pikiran Tuhan. Rahasia akan hari esok cuma satu caranya. Yaitu perintah Tuhan. Saudara, saya punya satu pertanyaan. Tapi saya yakin saudara tidak akan jawab. Saudara tahu mau saya bertanya apa? Siapa di sini yang punya rahasia angkat tangan? Nggak ada yang berani angkat tangan. Kalau suami istri bersebelahan ada yang angkat tangan. Wah, di pulang rumah jadi rame itu, saudara. Saya tidak tanggung jawab. Hari ini kita punya rahasia nih. Saya punya rahasia. Saya cerita ke teman saya. Besok sudah gak jadi rahasia. Rahasia umum. Benar gak, saudara? Dari satu mulut ke mulut yang lain. Bahkan cuma salah makan bisa bicara pencuri mungkin, saudara. Mulut ke mulut jadi gosip, jadi skandal yang lain. Semua itu rahasia. Karena di mata manusia tidak ada rahasia sebenarnya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tersembunyi pasti akan diperlihatkan. Karena manusia itu tidak punya rahasia. Pada akhirnya akan diketahui semuanya. Namun pikiran Tuhan siapa yang bisa melampaui? Kita semua hidup di tangan Tuhan. Amin. Ku di tanganmu. Ku di pikiranmu. Namun bagaimana kita tahu rahasia pikiran Bapa kita? Rahasia pencipta kita. Yang bisa mengetahui langit dan bumi, dia ciptakan semua partikel-partikel, proton, neutron, jadi atom yang hebat. Sampai membentuk kita semua yang ada di sini. Ini luar biasa. Karena rahasia itu cuma bisa kita ketahui ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Abraham tahu dia diberkati ketika dia mau pergi keluar. Yakub tahu ketika dia harus diberkati ketika dia mau belajar, saudara. Dia bergumul dengan Tuhan. Yusuf dia bisa diberkati karena dia hidup dalam visi Tuhan walaupun dia dibuang.
Semua itu bisa diselami karena dia hidup dalam perintah Tuhan. Poin yang pertama, live by faith, not by sight. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pertama, hidup kita itu karena iman, bukan karena kita melihat. Kalau Nuh dia sudah cuma melihat 300 hasta di awal, dia tidak akan membangun batra tersebut. Namun dia melihat karena ini perintah Tuhan, ini rahasia Tuhan, makanya dia kerjakan batra tersebut. Makanya iman timbul bukan dari penglihatan, namun iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Selanjutnya 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Nuh tidak fokus dengan apa yang dia lihat, dan dia tidak menormalkan apa yang dia lihat. Dia tahu itu mustahil. Namun dia hidup bukan karena dia melihat. Dia hidup karena dia punya iman. Iman itu yang membangun dia. Sehingga dia hidup karena percaya akan perintah Tuhan. Namun di situ dia fokus. 2 Korintus 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan mempengaruhi apa yang kelihatan. Firman Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, bahkan apa yang tidak pernah muncul dan timbul dari dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya kasih contoh sederhana. Ketika kita disakiti, apa yang kita lihat? Kemarahan. Betul kan? Ketika kita disakiti, apa yang kita lihat? Kebencian. Ketika saya disakiti, apa yang kita lihat? Dendam, iri, perbandingan, keluh kesah, dan semuanya. Firman Tuhan berkata apa? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, namun engkau tidak bisa melihat balok di matamu? Ini adalah suatu hal yang sangat benar-benar menegur saya dan saudara. Kenapa? Waktu kita dibenci orang, kita lihat yang jelek. Kita gak pernah melihat waktu kita mengasihi Tuhan dan kita bisa mengampuni orang, ternyata yang tidak kita lihat, kekuatan Tuhan yang besar membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Kekuatan Tuhan yang besar yang tidak pernah hari ini dilihat oleh manusia, mampu meneduhkan badai. Kekuatan Tuhan yang besar yang hari ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, namun kita sadar bahwa kekuatan itu ada dalam hidup kita. Karena iman kita bukan dibangun dari materi dan jasmani manusia, namun sesuatu yang tidak terlihat itu mempengaruhi sesuatu yang terlihat. Yang kita lihat kebencian, namun ketika hati kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, waktu kita bisa mengampuni, membalas kebaikan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita, disitulah kekuatan yang tidak terlihat itu muncul dan menggelegar. Amin. Berarti hari ini, mengapa saya melihat selumbar di mata saudara saya? Karena saya hidup karena melihat, bukan karena iman. Kalau saya hidup karena iman, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan ketika saya melihat selumbar di mata saudara saya tahu iman itu harus menegur saya terlebih dahulu sebelum saya menunjuk orang lain. Sehingga balok di mata saya akan saya lepaskan terlebih dulu. Dan saya membantu saudara saya melepaskan selumbarnya. Amin. Banyak orang hari ini mundur imannya, saudara,
Karena kekecewaan terhadap manusia. Pendeta jatuh, WL jatuh, singer jatuh, teman baik jatuh, dan semuanya. Saya bukan mengkompromikan. Yang ya katakan ya, yang salah katakan salah. Lebih daripada itu adalah jelek. Namun kita harus belajar menjadi iman yang dewasa, sehingga iman kita bukan diatur daripada yang terlihat, namun iman kita dari yang tidak terlihat, yaitu kita menaati perintah Tuhan yang walaupun hari ini hasilnya tidak terlihat. Nuh ketika disuruh bangun 300 hasta, dia nggak bisa lihat hasilnya. Namun yang tidak terlihat perintah tersebut mempengaruhi yang terlihat sehingga dia selamat di akhir garis. Berarti hari ini kekecewaan kita terhadap manusia yang kita lihat gak boleh menghentikan pertumbuhan iman kita. Katakan amin. Kenapa? Karena orang itu cenderung menyakiti ketika dia disakiti. Karena yang dia lihat adalah penyakit. Namun kita melihat bukan apa yang dilihat manusia. Namun kita melihat apa yang dilihat Tuhan yang tidak terlihat oleh manusia. Karena yang tidak terlihat mempengaruhi yang terlihat. Amin. Ada satu ayat gak usah dibuka. Kolose 3 ayat 12. Saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang pilihan Allah yang dikasihi Tuhan itu mengenakan kerendah hati, belas kasihan, kemurahan, dan sebagainya. Berarti orang yang punya karakter itu bukan cuma sekedar orang yang terpanggil, Bapak Ibu. Namun orang yang punya karakter itu adalah orang yang bisa membangun bahtera kehidupannya. Dia bisa taat dan dia bisa menyelesaikan perjalanannya. Karena dia adalah orang-orang pilihan Allah yang dikasihi Tuhan. Amin. Tentu orang yang dikasihi Tuhan pasti juga orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang tidak kita lihat oleh mata. Karena kita percaya kita tidak hidup dari apa yang terlihat. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang menguatkan saya. Selanjutnya saudara, poin yang kedua. Kejadian 6 ayat 17 sampai 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18. Tetapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku, kata janji di garis bawahi. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan cuma sampai kepada kita. Bahkan anak cucu kita tuh gak akan meminta-minta, saudara. Loh, berarti hari ini ketika Tuhan memberikan satu janji, janji itu pasti menuju dan mengandung komposisi dalamnya, yaitu sukacita. Amin. Yusuf, saya kasih contoh. Sakit loh jadi Yusuf. Ingat visi Tuhan, taat perintah Tuhan, dibuang ke sumur. Menjaga kekudusan, difitnah. Menerjemahkan mimpi, memakai kuasa yang Tuhan berikan, dilupakan. Bayangkan. Sudah sampai di atas, diingatkan dengan masa lalu, yaitu saudara-saudaranya semua datang kepada dia. Dia mau balas dendam, dia punya hak, dia punya kuasa, dia punya jabatan dan semuanya. Namun paling menyakitkan, kalau saya pribadi ketika saya baca ayat itu, ketika Yehuda membela Benyamin. Dulu kok gak bela Yusuf? Kok pada akhirnya ada yang baru kok dibela?
Tentu Yusuf makin sakit hati. Namun apa yang terjadi? Karena Yusuf lembut hati, dia berbalik, dia menangis. Pada akhirnya dia peluk saudara-saudaranya semua. Janji Tuhan berujung kepada sukacita dan damai sejahtera. Yakub selisih paham dengan Laban. Dia lari. Namun ketika dia pergi, Laban menemui dia. Tetap berakhir damai sukacita. Yakub dan Esau berantem. Akhirnya Yakub sadar dia kasih semua hartanya. Pada akhirnya Esau pun tidak mengejar dia juga. Janji Tuhan mengandung sukacita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, saudara, bukan soal materi yang terlihat. Namun kerajaan Allah bicara kekuatan yang tidak terlihat mata dan berpengaruh besar. Kenapa? Makanan yang bisa kita lihat, itu hari ini mungkin kita nggak bisa menikmati makanan tersebut. Namun kita hari ini mungkin tidak punya makanan sesuai standar yang orang lain miliki. Namun jika kita punya sukacita yang tidak terlihat oleh orang lain, kita bisa menikmati makanan di depan kita. Makanya firman Tuhan berkata, Dia menyediakan engkau makanan di depan lawan-lawanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, in the presence of the enemy. Ini luar biasa. Presence itu bicara kehadiran. Bukan cuma berhadapan satu musuh. Berarti ketika dia makan seperti sesuatu mencekam. Seperti sesuatu yang hari ini atmosfernya gak enak. Namun dia tetap bisa menikmati makanan tersebut. Karena ada sesuatu kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain. Yaitu sukacita dari dalam hatinya yang keluar. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintah, kamu akan tinggal dalam kasihku, dan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Yesus taat kepada Bapa, Yesus hidup dalam kasih Bapa. Kita taat dalam perintah Yesus, kita tinggal dalam kasih Yesus. Apa hasilnya kalau kita taat pada perintah Tuhan yang ada rahasia pikiran Tuhan? Berarti kita hidup mengasihi Tuhan karena kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dan waktu kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang lain, disitulah kita tahu kita hidup dalam kasih Tuhan. Dampaknya apa? Yaitu ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Katakan kiri kananmu, sukacitamu harus penuh. Kenapa sukacita harus penuh? Hidup ini pasti punya komunikasi, betul kan? Komunikasi itu bisa ada salah paham antara dua orang. Kalau sukacita kita nggak penuh, kita akan cenderung menyalahkan satu orang ke orang yang lain dan berakhir sesuatu yang tidak ada ujungnya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa hidup ini kita bertolak ke seberang. Ada masalah demi masalah, ada pergumulan demi pergumulan. Ada tantangan demi tantangan. Ada konflik demi konflik. Namun ingatlah dan percaya. Konflik itu ada ujungnya. Konflik itu ada akhirnya. Bagaimana? Kalau sukacita kita penuh. Suami istri ada konflik gak? Papa anak ada konflik gak? Pemimpin dan rekan ada konflik enggak? Saudara di pekerjaan, atasan bawahan ada konflik enggak? Kalau sukacita kita penuh, disitulah sukacita kita tidak akan pernah dicuri. Dan sukacita penuh itu akan berakhir dengan konflik yang bisa diselesaikan. Kalau sukacita enggak penuh, konflik tidak ada ujung. Kalau sukacita penuh, konflik bisa diselesaikan. Karena tidak menuntut
mengambil sukacita dari tempat yang lain. Karena sukacita saya penuh. Dan disitulah damai Tuhan memerintah. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Loh, damai Kristus memerintah kita. Namun bagaimana damai itu bisa memerintah kita? Kalau damai itu memerintah kita, sukacita kita pasti penuh. Bagaimana sukacita kita penuh? Taati perintah Tuhan. Tinggal dalam kasih Tuhan. Amin. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau sukacita kita penuh, kita akan hidup, kita bisa mengerti janji Tuhan. Bukan Tuhan yang lama menepati, namun Tuhan sedang menunggu supaya kita bisa berbalik kepada Tuhan. Waktu kita bisa berbalik kepada Tuhan dan bertobat, maka ketika kita menerima berkat Tuhan, kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Namun kita bisa menikmati berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Kalau sukacita nggak penuh, kita akan cenderung mencari pembenaran diri, saudara. Pembenaran itu bicara apa? Saya yang benar, kamu yang salah. Kamu yang benar, saya yang salah. Itu pembenaran. Kalau kita cari pembenaran, berarti berujung kita cari pembelaan. Kalau kita cari kebenaran, kebenaran itu yang akan membela kita. Amin. Cari kebenaran, kebenaran akan membela. Cari pembenaran, maka pembenaran yang harus dibela. Konflik gak ada ujungnya. Gak bisa diperintah damai. Karena tidak hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Selanjutnya, poin yang ketiga. Kita baca Kejadian 6 ayat yang ke-20 sampai 22. 1, 2, 3. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, dikumpulkannya kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikiannya dilakukannya. Ini luar biasa. Poin saya yang ketiga. Mujizat terjadi karena iman yang terlibat. Kenapa? Nuh menjalankan perintah Tuhan tepat dikatakan kan, seperti yang diperintahkannya. Mujizat karena iman terlibat itu berbeda-beda. Ya, Yairus punya anak sakit, dia harus bawa Yesus, berjalan bersama dia. Dia mohon dulu kepada Tuhan, baru Tuhan berjalan bersama dia supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Oke. Namun perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, ketika dia melihat Yesus tiba-tiba, dia bisa menjamah jumbai jubahnya, maka dia yakin dia akan sembuh. Berarti mujizat itu terjadi karena iman yang terlibat. Iman yang terlibat itu bicara iman
itu dari firman Allah. Dan iman juga kalau tanpa perbuatan adalah mati. Berarti kita harus sadar hari ini. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi karena iman kita yang terlibat. Namun iman kita terlibat gak selalu ada bicara waktu kita menunggu. Ada di saatnya saya harus ambil action perbuatan. Ada saatnya saya seperti sudah berserah, sudah tidak bisa apa-apa. Seperti perempuan 12 tahun. Dia pendarahan 12 tahun. Atau seperti Yairus, dia datang memohon kepada Yesus. Musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi, iman kita terlibat, maka kita harus tahu perintah yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Amin. Temukan momen Tuhan dalam hidupmu dan berjalan dengannya. Jangan berjalan dengan apa yang kamu lihat. Karena apa yang kamu lihat itu cenderung mencuri sukacitamu. Namun sukacita saya harus penuh. Dan damai Kristus memerintah hati saya. Supaya konflik itu ada ujungnya. Bagaimana supaya konflik ada ujungnya? Sukacita penuh. Bagaimana sukacita harus penuh? Dengar perintah Tuhan. Tinggal dalam kasih-Nya. Amin. Iman terlibat. Disitulah Tuhan bekerja. Iman terlibat bukan selalu bicara diam. Namun iman terlibat bukan selalu bicara bekerja. Karena iman terlibat bicara tidak ada yang kebetulan. Setiap kita punya momentum Tuhan masing-masing. Ada yang harus susah payah. Namun ada yang sudah tidak punya apa-apa. Dia harus berserah. Saya hanya punya hidupku Tuhan. Saya berikan segalanya kepadamu. Berjalanlah bersama Tuhan. Poin yang keempat yang terakhir. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perjalanan yang panjang. Satu utuh dunia dihapuskan. Satu musim berakhir. Satu episode berakhir. Masuk ke episode selanjutnya. Yang lain tidak diizinkan masuk dalam episode selanjutnya. Namun Nuh diizinkan masuk dalam episode selanjutnya. Menjadi seorang Nuh ada seorang yang mungkin capek lelah. Sama seperti hari ini. Ketika kita bertolak ke seberang. Pasti ada kelelahan jiwa yang kita alami. Poin yang keempat. Rest with Him. Arti kata Nuh, saudara. Tadi kita belajar kan? Membangun batra, menyelesaikan perjalanan. Live by faith, not by sight. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Janji Tuhan mengandung sukacita. Dan saya juga percaya, mujizat terjadi karena iman yang terlibat. Namun dalam proses ini jiwa kita mungkin lelah. Namun arti kata Nuh, saudara, dalam bahasa aslinya itu Nuh atau Nuak, itu bicara rest atau quiet. Jiwa kita akan terus merasa lelah pada waktu yang tak terduga. Jiwa kita akan terus merasa lelah pada musim yang berjalan. Jiwa kita akan terus merasa lelah dan pengen hiburan supaya dia aktif dan dia bisa dihibur dan didengar. Namun jika roh kita hidup, roh itu akan memimpin, maka selalu ada kekuatan untuk meneduhkan jiwa kita. Sehingga kita bisa berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Perjalanan yang panjang, tentu kita bisa beristirahat dalam setiap momen musim kehidupan. Ketika roh kita hidup. Kasih karunia bukan cuma bicara berkat. Kasih karunia saya percaya bukan cuma bicara hari ini saya yakin dan percaya kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Namun kasih karunia juga membimbing kita ke air yang tenang. Karena kasih karunia Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
hari ini engkau dan saya juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia untuk mendapat ketenangan dan rest adalah support sistem kita untuk menyelesaikan perjalanan kita menuju garis akhir. Amin. Kita buka ayat yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Hari ini perjalanan kita samar-samar. Namun hari ini kita mungkin mengenal Tuhan tidak seutuhnya karena masih samar-samar perjalanan kita. Namun Tuhan itu sudah mengenal kita terlebih dulu. Dia sudah menenun saudara dan saya sebelum saudara ada dalam dunia ini. Waktu kita dalam perjalanan, kita sedang berjalan dan mungkin samar-samar, namun kita tetap berjalan. Pada akhirnya cermin itu akan jelas. Waktu yang terakhir adalah tempat yang terakhir ketika kita punya hidup serupa dengan Kristus. Mari bangun bata rohanimu dan mari selesaikan perjalanan ini. Mari kita bangkit berdiri, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya hidup karena percaya bukan karena melihat. Saya hidup dalam janji Tuhan yang mengandung sukacita. Karena mujizat itu terjadi karena iman saya terlibat dan saya beristirahat dengan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik sungguh ini hati kami itu. Kami rindu di dalam pelataran-Mu. Kami rindu Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan. 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam hati-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Sembah sekali lagi, katakan Tuhan aku menyembah-Mu, katakan Tuhan aku mengasihi-Mu, katakan Tuhan aku rindu Tuhan. Glory, glory. Aku percaya Kau tolong kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap kami Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, tapi Engkau bekerja untuk setiap kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku, walaupun ku tak dapat melihat, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Diberkati semua yang ada di tempat ini. Diberkati semua yang ada di tempat ini. Yesus. Haleluya. Disembuhkan yang sakit yang ada di tempat ini. Oh, sekali lagi katakan, oh haleluya. Walau ku tak dapat sembuh, ada kesembuhan di tempat ini, ada pemulihan di tempat ini, ada berkat tercurah di tempat ini.
hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada. Sekali lagi katakan, hatiku tetap memandang, namun hatiku tetap memandangmu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Haleluya, haleluya. Kau ada untukku. Kasih karunia-Mu turun memenuhi setiap kami. Hidup kami dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
bersama-sama doa Bapa kami yang ada dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus.